sangat mengasihi kami. Keboleh Engkau mempersatukan kami di rumah-Mu itu bukti cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih yang menjadi bagian kami telah kami lakukan dalam memuji menyembah Engkau Bapa. Dan saatnya kami mau duduk mendengarkan apa yang Anda katakan baik kebenaran firman. Berbicara kepada kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Artikan firman bagi kami agar kami semakin memahami apa firman dari dalam bagi kami yang harus kami lakukan sepanjang hidup. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, saya percaya kalau kita ada di tempat ini, kita menyadari dan mengakui bahwa hanya karena Tuhan. Bukan karena kita bisa menjalani hidup ini, tapi karena karunia Tuhan yang memungkinkan kita untuk ada lagi di tempat ini, hidup sampai hari ini dan bisa ketemu dengan Tuhan lagi di tempat ini. Puji Tuhan. Iya. Kita masih dalam bulan keluarga. Ya. Kemarin kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dari Kolose 1:3. Dan hari ini masih di Kolose 1:3. Iya. Kebenaran firman Tuhan akan saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu boleh simak itu melalui Alkitab masing-masing. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, hubungan antara anggota-anggota enggak. Demikian firman Tuhan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Puji Tuhan. Iya. Untuk ketahuan kita semua bahwa begitu konsennya gereja bagi keluarga kerajaan Allah, sehingga gereja sangat menginginkan dalam setiap keluarga ada kasih mesra. Setiap keluarga harus diwarnai dengan kasih mesra. Itu kepedulian daripada gereja terhadap keluarga-keluarga. Ya, untuk itu judul firman Tuhan kita kali ini adalah kasih mesra dalam
keluarga. Kasih mesra dalam keluarga. Ya, baik puji Tuhan. Masih dari Kolose pasal 3 kali ini kita mendapatkan prinsip-prinsip hubungan satu dengan yang lain selayaknya dipenuhi dengan kasih mesra. Ya, seperti apa bentuk-bentuk kasih mesra yang dapat kita praktekkan dalam setiap keluarga. Ya, dari ayat 18 sampai ayat 21. Puji Tuhan. Ya. Ayat yang ke-18 dari firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya percaya sekali bahwa dalam sebuah keluarga, kalau istri tidak menghormati suaminya, tidak akan pernah ada kasih mesra dalam keluarga itu. Demikian halnya jika dalam keluarga, jika suami tidak mengasihi istrinya atau suami berlaku kasar terhadap istrinya, tidak akan ada kasih mesra yang nampak dalam keluarga itu. Bagian selanjutnya berfirman Tuhan berkata begini, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi firman Tuhan, dalam firman Tuhan ini, dalam bagi setiap anggota keluarga ada kewajiban yang patut atau harus dipenuhi, harus dilakukan. Istri harus tunduk kepada suami, hormat kepada suami. Kalau tunduk di sini sebenarnya tak ada. Apapun latar belakang pendidikannya, sekecil apapun jabatannya, sekecil apapun pendapatannya, tapi dia tetap keluarga yang pantas untuk dihormati. Patut. Jadi jelas. Bayangkan firman begini. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebagaimana tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Berarti wajib tunduk kepada suami. Dia ganteng gak dia jelek itu pilihanmu. Tidak ada pilihan lain. Harus tunduk. Ini maunya Tuhan, bukan maunya pemerintah. Mungkin dari latar belakang pendidikan istri lebih tinggi, tapi dia tetap suami, harus tunduk. Jangan perlakukan dia semau-mau saja. Perlakukan dia yang wajar sebagaimana yang seharusnya di dalam Tuhan. Kemudian kepada suami, hai suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jangan berlaku kasar terhadap suami. Maaf, jangan berlaku kasar terhadap istri. Ini kewajiban dari
suami. Kalau tadi kewajiban istri, sekarang kewajiban suami. Kalau di akhir-akhir zaman ini banyak suami yang suka terhadap istri. Mentang-mentang dia kepala, jadi dia bikin istri semua mau dia saja. Tidak bisa begitu, harus kasihi dia. Saya percaya setiap keluarga mendambakan kehidupan yang bahagia. Ada amin? Jadi kalau istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri dan tidak berkuasa terhadap istri, saya percaya kebahagiaan akan mewarnai keluarga itu. Saya percaya. Tapi jangan mimpi bisa bahagia kalau istri tidak menghargai suami dan suami tidak mengasihi dan selalu kasar terhadap istri. Jangan pernah mimpi kalau ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Iya, itu kewajiban suami dan istri. Ya, kemesraan yang dibangun suami istri dalam keluarga akan menjadi teladan yang dilihat oleh anak-anak. Jadi dituntut, kalau itu firman Tuhan, terhadap saudara selalu ada kemesraan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini. Oh, jangan pikir karena sudah tua jadi. Biar sudah tua tetap mesra, tetap lengket, tetap kuat dalam hubungan. Itu namanya keluarga Allah. Jadi keluarga tetap dipenuhi dengan kasih mesra. Jangan misalnya waktu masa-masa pacaran atau waktu masa-masa apa baru habis menikah saja. Sampai akhir menutup mata. Tuhan menuntut suami istri tetap mesra. Karena apapun yang dilakukan oleh suami istri dalam sebuah keluarga itu menjadi teladan bagi anak-anak. Akan terekam di memori mereka. Kalau mereka berkeluarga, tidak mereka terapkan dalam keluarga mereka. Kalau mereka melihat orang tua mereka mesra. Asal misalnya jangan dibuat-buat ya. Dari hati, jangan dibuat-buat. Dan sebentar pas pulang gereja, saya semua sudah ganda. Tapi memang itu perlu. Ya, hal ini menjadi lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang anak dalam apa? Karakter dan kualitas hidup mereka. Setiap keluarga yang menerapkan ini dalam keluarga ini akan membentuk tumbuh kembangnya karakter dan mentalitas anak. Mereka dibentuk dan dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh dengan kemesraan. Ya, jadi mesra itu penting. Jangan bilang, atau setua-tua pun bicara mesra apa? Setua-tua aja, kok saya bisa? Dia setua kan? Mesra tetap jalan terus. Jangan karena suami sudah bilang tua pantai. Karena ada begitu. Istri suami sudah tua pantai. Mesti berdosa. Si boleh ini. Bagaimana mau
Kalau sapaannya, tuh banteng. Jadi ini mempengaruhi saling menyapa. Ma, pa. Satu contoh, karena saking taatnya Sarah kepada Abraham dalam 1 Petrus 3 ayat 6. Dia menyapa Abraham bukan Bram, bukan Bapak Ishak, katanya anak Bapak Ishak kan? Tapi dia menyapa apa? Tuhan. Itu bentuk apa? Penghormatannya. Karena dia sangat menghormati Abraham. Sampai dia panggil Tuhan. Bukan lagi Bapak Ishak. Ya kan anaknya nama Ishak atau Bapak Ismail. Tapi dia panggil Tuhan. Iya. Jadi penting sekali. Kemudian anak-anak melihat istri yang tunduk kepada suami, dan sebaliknya suami yang tidak berlaku kasar kepada istrinya. Ini menjadi teladan bagi mereka. Ini penting. Sekali lagi saya mau katakan, apa sih yang mereka lihat dalam keluarga, itu menjadi contoh atau teladan bagi mereka. Kalau mereka terapkan dalam keluarga mereka, keluarga mereka menikah. Itu jadi penting. Ya. Kemudian itu poin yang pertama. Jadi poin yang pertama tadi itu kemesraan suami istri. Kemudian yang poin yang kedua, pada ayatnya yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dalam segala hal. Hai anak-anak, dengar ini penting. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, bukan hal-hal tertentu saja. Jangan pernah minta-minta sesuatu kalau orang tua bicara balik belakang begini. Ya, kalau di dalam Efesus nanti lebih jelas lagi. Seorang anak kalau mau umur panjang, kalau mau masa depan menjadi baik, patut menghormati orang tuamu, taat kepada orang tuamu. Kalau mau umur panjang, kalau mau baik keadaanmu, ya harus menghormati orang tua. Kalau dalam Efesus 6 lebih jelas. Efesus sampai yang keempat. Nah sekarang kalau orang tua masih bicara sebagai belakang begini. Kalau dinasihat dia bilang, bapakku zaman sudah beda, kakakku zaman beda dengan bapak orang. Teman-teman susah jangan kalau orang tua bicara, kan bagaimana? Ya, tidak boleh begitu. Jadi dalam segala ya. Jadi bicara kemesraan ini bukan saja berlaku buat suami dan istri, tapi anak dan orang tua juga. Karena definisi mesra itu salah satu arti dari kata mesra menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah apa? Apa namanya? Lengket, semakin dekat. Jadi tercipta lebih semakin erat ikatan dalam keluarga itu. Kalau begitu orang tua saling hidup mesra, anak-anak juga taat kepada orang tua. Bentuknya dari kemesraan yang bisa ditunjukkan anak-anak terhadap orang tua adalah taat. Ketaatan yang mereka tunjukkan. Jadi bentuk kemesraan dari anak-anak terhadap orang tua, ketaatan mereka terhadap orang tua.
Jadi dalam keluarga itu ada suasana surga, ada kasih, ada mesra. Percuma dibilang keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, tapi tidak mencerminkan kehidupannya penuh dengan kemesraan. Anak menghormati orang tua, orang tua mengasihi anak, dan suami istri saling mengasihi atau hidup dalam kemesraan. Itu sangat penting. Di dalam keluarga ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan bersama, termasuk di dalamnya aturan orang tua terhadap anak. Kalau orang tua bilang paling lambat kalau anak keluar, kalau belajar kelompok paling lambat jam 9 sudah ada di rumah. Harus jam 9 sudah ada. Jaga kepercayaan orang tua. Itu bentuk ketaatan, kemesraan Anda terhadap orang tua. Jangan orang tua sudah bikin aturan jam 11 di rumah, nanti itu jam 11 baru di rumah. Itu sudah melawan orang tua. Ya. Jadi firman Tuhan itu kewajiban bagi setiap orang. Baik bapak, ibu maupun anak-anak. Peraturan yang dapat dilaksanakan, peraturan yang tidak dilaksanakan untuk menikah, peraturan yang tidak dipaksakan untuk menikah, tetapi dilakukan untuk membuat anak-anak memiliki nilai-nilai keluarga Allah. Itu penting. Sekali lagi, rahasia bagi seorang anak untuk masa depannya menjadi masa depan yang cerah. Seperti dalam Efesus 6 tadi, harus taat kepada orang tua. Kalau makin mereka, aturan yang sudah mereka tetapkan dalam keluarga harus diikuti. Jam 7 makan, jam 8 belajar, jam 9 tidur. Ya, jangan sampai jam 11 masih keluar. Nanti kalau ditanya, belajar kelompok, belajar kelompok. Padahal apa kalau dicari tahu, bukan belajar kelompok. Ada belajar berdua saja. Itu Anda membangkang terhadap orang tua, terhadap peraturan yang ditetapkan dalam keluarga. Anda berdosa terhadap orang tua. Firman Tuhan bilang apa tadi? Itu yang indah di dalam Tuhan. Itulah yang indah. Itulah yang indah. Ketaatan Anda itu terhadap anak itu indah di dalam Tuhan. Berarti mutlak patut. Tidak bisa ditawar-tawar. Saya tidak bisa lama karena nanti saya tidak bisa jalan turun lagi. Sudah siap kursi sana. Iya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pasal ayatnya yang ke-21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hati. Hai bapak-bapak, jangan bikin anak itu dia sakit hati. Nanti dia kecewa, dia tawar hati. Boleh jadi asal untuk dia tidak mau dengar lagi itu. Tadinya dia taat, tapi karena bapak bikin dia kecewa, dia bilang, saya sudah mempunyai punya kewajiban untuk taat kepada bapak, tapi bapak bikin saya sakit hati. Yang paling taat. Lu kebajalan dia. Gitu. Jadi bapak-bapak harus tahu, yang mentang sebagai orang tua terus bikin anak semau. Ada bapak yang tekan anaknya, jangan begini, ditekan anaknya. Kasihan. Jangan keluar rumah. Ada
Saya punya tetangga tidak bisa bergaul dengan orang lain. Tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Baru mulai dari kecil sampai dewasa. Tak kurung terus di rumah. Sakit hati lah dia. Tidak bisa seperti itu. Kebanyakan juga kita orang tua paksakan kemauan kita terhadap orang tua, tidak bisa. Dalam hal tertentu tidak boleh. Kalau bilang harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, harus rajin baca firman Tuhan, itu boleh. Paksakan itu. Tapi yang lain tidak bisa. Apalagi dia sudah dewasa, sudah sarjana, dia harus tahu menggunakan mana yang baik, mana yang tidak. Apalagi dia sebagai seorang anak Tuhan yang memang sudah terbentuk dalam karakter sebagai seorang anak Tuhan, dia pasti tahu diri. Jadi jangan ditekan, sakit hati dia nanti dia berontak. Banyak kan begitu, karena dia tak kurung terus. Kalau dia keluar terus kembali lagi. Kan banyak terjadi. Sakit hati itu banyak contoh. Karena gemburu dia terus, tak kurung terus. Dapat kesempatan keluar dengan dia pertama, sudah kembali kan. Orang tua dikejar sih. Karena apa? Kesalahan dari siapa? Ada pada orang itu. Jadi ini bukan terhadap bapak saya, tapi mama juga begitu. Yang paling banyak dulu siapa? Mama tuh. Iya. Memang Pak Gilbert bilang kepada perempuan dikasih karunia berkata-kata yang lebih banyak. Iya. Pak Gilbert bilang begitu. Jadi jangan heran kalau perempuan dari pagi sampai malam itu dia pun tak bisa diam, tak bisa tahu. Karena memang karunia berkata-kata dia punya lebih banyak dari perempuan laki-laki. Tapi bukan berarti bikin anak sakit hati. Kalau anak punya kesalahan satu, diulang terus sampai dia sakit hati. Jadi kebanyakan terjadi pada mama-mama. Kemarin kita sempat bahas di dua pelayan. Mama bilang, jangan ibu-ibu saja yang mau disalahkan, bapak-bapak juga, mau betul juga. Tapi bapak-bapak kata-kata kurang. Kalau dibandingkan mama-mama tuh, betul sih. Yuk. Belum bisa menyangka. Jadi sekali lagi saya bilang, setiap keluarga sangat mendambakan kehidupan yang bahagia dan juga sejahtera. Supaya bisa terwujud itu, masing-masing harus tahu kewajibannya. Ya, masing-masing harus tahu kewajibannya. Apa kewajiban masing-masing? Suami dan istri harus hidupnya selalu mesra. Ya, sebagai penyakiran bagi anak-anak. Yang kedua, bagi anak-anak harus taat kepada orang tua. Itu kewajiban. Dan yang ketiga, orang tua jangan suka bikin anak sakit. Boleh, ya. Jadi dalam bulan keluarga ini, gereja menginginkan supaya ada kasih dalam setiap keluarga. Itu bentuk kepedulian gereja terhadap keluarga. Tuhan memberkati kita dengan Tuhan.
Engkau sudah siap memberkati kami semua. Kami rindu, kami mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Segala malapetaka terhalau daripada kehidupan keluarga kami. Dan kami terlalu percaya itu Tuhan mampu lakukan dalam setiap kehidupan kami. Karenanya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat lawatan Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini. Kami percaya Tuhan, sebentar kami kembali pulang, kami sudah mendapat berkat-berkat ilahi, berkat-berkat surga yang tidak bisa kami dapatkan di dunia ini. Dan berkat itu sifatnya abadi. Karena itu Tuhan, kami percaya, kami terlalu yakin, karena Allah begitu peduli dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, tak lupa kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua program jemaat. Biar Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, sukses dan berhasil. Di dalamnya nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan tu bangsa dan negara, khususnya tanah Papua, kota Sorong di mana kami tinggal. Tuhan Engkau memberkati. Menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus gereja Bethel Indonesia juga Tuhan memberkati. Pakai gereja ini Tuhan untuk membawa banyak jiwa bagi kemuliaan dan kerajaan Allah sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk situasi dan keadaan bangsa dan negara kami, secara khusus Tuhan untuk memasuki tahun politik Tuhan. Bapa, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa biar damai dan sejahtera, keamanan itu Tuhan beri jadi jaminan bagi kami. Sehingga kami yang hidup di dalam bangsa dan negara ini, tanah Papua, kota Sorong, kami merasakan sukacita yang tentunya dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa khusus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini, bagi yang hadir maupun tidak sempat hadir. Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Karena hamba berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu bahwa Engkau siap menolong dan memberkati kami. Apapun pergumulan, masalah, persoalan kami, kami Allah adalah Allah penolong. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup memberkati kami dan sanggup menyertai serta memberi pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sakit saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit. Dan kalaupun ada yang dalam masalah dan tekanan, beban berat, kami percaya janji firman-Mu, Engkau akan mengganti dengan kelegaan. Engkau akan mengganti dengan sentosa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa menyerahkan untuk usaha, bisnis, pekerjaan-pekerjaan jemaat di tempat ini. Bapa, Engkau yang tahu setiap usaha yang sedang dikerjakan. Engkau yang tahu setiap bisnis dan pekerjaan. Karenanya hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah usaha-usaha yang dijalankan. Berkatilah bisnis-bisnis yang dikerjakan. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pekerjaan, hamba percaya berkat Tuhan akan menjadi milik dan bagian kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dengan demikian Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang terus memuji dan menyembah Engkau selama hayat masih dalam kandung badan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan menjalani hidup kami di minggu berjalan ini. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tolong kami, jadikan hari-hari hidup kami menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan kebahagiaan. Rencana di bulan-bulan ini Tuhan, di masa liburan ini, kalau ada jemaat yang mau berlibur, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pergi pulang, hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus baik pemuda maupun kaum wanita yang rencana akan melakukan wisata ataupun retreat, dalam nama Yesus Tuhan berkati rencana ini. Dan Tuhan campur tangan. Hamba percaya dengan pertolongan Tuhan semua akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Pembangunan gedung gereja kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya karena Tuhan yang memulainya, Tuhan jugalah yang akan menyelesaikannya. Apapun yang kami perlukan, kami butuhkan, kami yakin Tuhan sudah menyediakan. Engkau Jehovah Jireh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati kami semua yang sudah beribadah pada saat ini. Kami mau pulang, Tuhan menyertai perjalanan pulang. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Nama Tuhan di sana dipermuliakan melalui hidup dan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan.
Kami akhiri dan tutup ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan siap menerima berkat yang besar dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima